Bab 238. Ingatlah datang untuk mencariku. Claire Sen menatap dirinya di cermin sambil berpikir. Seharusnya dia melihat sepasang anting-anting kemarin, kemudian dia terlalu banyak berpikir, jadi dia bermimpi. Dia dengan cepat menyeka air dari wajahnya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Tempat tidur Golden Ye kosong, telah pergi sejak lama. Claire Sen melihat waktu dan menyadari bahwa itu sudah melewati waktu kerja. Lalu, bukankah dia terlambat? Memikirkan hal ini, Claire Sen dengan cepat berganti pakaian dan langsung pergi ke perusahaan. Ketika dia tiba di perusahaan, Golden Ye dan Arthur Xiao hendak bergegas ke ruang pertemuan. Claire Sen keluar dari lift, dan mereka akan memasuki lift. Melihat Claire Sen, alis Golden Ye langsung mengernyit, menatapnya dengan tidak senang dan berkata, "Jika kamu tidak memiliki istirahat yang baik di rumah, apa yang kamu lakukan ketika kamu datang ke perusahaan?" "Hah?" Claire Sen menjawab tidak jelas. "Kamu terluka." Golden Ye menatap pakaiannya, matanya jatuh ke lehernya. "Ada banyak luka di sana." Memikirkan apapun, dia bertanya, "Apakah kamu mengoleskan obatnya hari ini?" Mendengar ini, Claire Sen menyadari apa yang terjadi dan mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. "Belum." "Kembalilah untuk mengoles obat dan istirahat." Ding! Tepat saat lift tertutup, Claire Sen harus berjalan keluar dengan cepat. Arthur Xiao mendorong masuk. Setelah Golden Ye masuk, dia langsung mengulurkan tangan dan menarik Claire Sen masuk. "Arthur Xiao, antar dia pulang." Arthur Xiao tercengang sejenak, tapi pertemuan itu, "Aku baik-baik saja." Claire Sen memotongnya dengan cepat, "Cedera di tubuhku hanyalah luka kulit, dan obat yang diberikan oleh bibiku sangat efektif. Luka di tubuhku hampir sembuh dan aku bisa pergi ke kerja." Golden Ye mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu, menatapnya dengan mengejek, "Tidak peduli seberapa efektif obat yang dia berikan, itu bukan obat mujarab. Kamu baru saja terluka kemarin, dan kamu mengatakan kepadaku bahwa itu hampir lebih baik hari ini. Apakah kamu yang bodoh atau aku?" Claire Sen. "Tapi, itu benar-benar tidak terlalu sakit lagi." Dia menatapnya dengan takut-takut, ada sentuhan keluhan dan banding di matanya yang dingin. Itu tampak seperti sedih dan menyedihkan. Ini tak tertahankan. Golden Ye semakin mengerutkan kening. Ada apa dengan wanita ini? Benar-benar menjual barang-barang yang menyedihkan kepadanya. "Sialan, Arthur Xiao, cepat bawa dia pergi." "Arthur Xiao, nona muda kedua, aku akan membawamu kembali." Melihat bahwa dia tidak lagi melihat dirinya sendiri, Claire Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kalau begitu aku tidak akan bekerja hari ini, aku akan pulang nanti, tetapi aku ingin melihat kondisi Gita terlebih dahulu, oke?" Mendengar ini, Golden Ye akhirnya mengangkat kepalanya untuk menatapnya. "Gita?" "Ya, dia membantuku kemarin, aku harus melihat bagaimana dia sekarang." "Oke." Claire Sen bertanya dengan hati-hati di kalimat terakhir. Golden Ye mengerutkan kening dengan erat, menatapnya dengan alis yang dalam, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Pergi, kembalilah untuk bertemu denganku dalam setengah jam. Tapi kamu tidak akan mengadakan pertemuan." Mata Golden Ye tidak dapat diprediksi, setengah jam sudah cukup. "Kalau begitu aku akan menemui Gita dulu, dan kembali lagi nanti." Pintu lift tertutup, dan ketika dia tiba di ruang pertemuan, Claire Sen memperhatikan Golden Ye keluar dari lift. Sebelum pergi, dia menatapnya dengan mata dingin, seolah mengingatkannya untuk kembali mencarinya dalam setengah jam. Ketika Claire Sen pergi mencari Gita, Gita hanya duduk di depan komputer dengan bosan, mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara itu, dan melihat Claire Sen. "Claire." Dia segera bangkit dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mencoba menyentuhnya, wajahnya berubah kesakitan begitu dia mengangkat tangannya. Ekspresi Claire Sen berubah drastis, dia melangkah maju. "Apakah kamu baik-baik saja?"
Gita menarik bibirnya dengan canggung, tidak apa-apa. Maaf, di bagian mana kamu terluka? Gita berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya secara tidak sengaja memutar lenganku. Dokter mengatakan itu baik-baik saja, tetapi akan terasa sakit selama beberapa hari. Aku baik-baik saja. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Claire Sen menatapnya dengan cemas, maaf, akulah yang menyakitimu, dan kemarin sore. Apakah kamu pergi dengan Tuan Muda Ye kemarin sore? Aku tahu, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Arthur Xiao memberitahuku saat itu bahwa kamu terluka parah. Ya, Claire Sen hampir lupa bahwa Arthur Xiao juga ada di pintu ruang gawat darurat. Davin Ye dan Gita pasti akan melihatnya ketika mereka kembali. Karakter Gita pasti akan bertanya. Aku bukan apa-apa. Gita mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, tetapi tertawa pahit setelahnya, itu hanya kejadian malam yang pahit. Setelah orang-orang kembali, aku melihat bahwa kamu tidak ada di sana. Kemudian aku menatapnya seperti itu, dan sepertinya benar-benar tersesat, kehilangan jiwaku. Claire Sen, jangan sebutkan ini. Itu benar-benar terasa seperti hal yang sangat tidak masuk akal, karena kamu tidak menyukainya, jadi meskipun dia sedih, kamu tetap acuh tak acuh. Bahkan aku merasa tertekan ketika melihatnya. Kamu bahkan tidak merasakannya sama sekali. Claire Sen menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah sambil berpikir. Ketidakpedulian adalah cara terbaik untuk merespons, kan? Aku adiknya dan bukan pacarnya. Jika ada tanggapan terhadap perasaannya, bukankah itu menyakitinya? Itu benar, mari kita cari tempat yang bersih untuk berbicara, kamu ikut denganku. Gita menarik Claire Sen ke kantornya, menutup pintu dengan lembut, dan kemudian berkata, kemarin aku mendengar bahwa wanita itu baik-baik saja, ibu dan anaknya juga baik-baik saja, apakah itu benar? Claire Sen mengangguk, ya. Kalau begitu masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Gita lebih peduli tentang ini. Kemarin dia marah dan ingin mati di tempat. Lagi pula, dia melukai mereka berdua seperti ini. Tapi sekarang setelah dia tenang, Gita menyadari keseriusan masalah ini. Ibu dan anak itu baik-baik saja, pikirnya. Dengan begitu banyak darah, anak itu pasti tidak akan bisa menyimpannya. Siapa tahu? Ya, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi, pihak lain tidak boleh menyerah. Melihat penampilan James Lin kemarin, mungkin dia masih akan melakukan hal yang benar. Apakah pihak lain masih ingin melakukan sesuatu, tetapi pihak lain baik-baik saja? Claire Sen tersenyum tipis, apakah yang menyebabkannya masih belum diketahui, tetapi jangan khawatir tentang masalah ini, aku tidak akan membiarkannya melibatkanmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku bukan hanya untuk diriku sendiri, aku juga mengkhawatirkanmu. Lagi pula, aku terlibat dalam masalah ini. Jika kamu sendirian di masa depan, aku tidak akan mengikutinya. Ya, jangan khawatir tentang ini. Aku hanya datang untuk melihat bagaimana cederamu. Aku harus kembali lagi nanti. Gita langsung bergosip, kembali ke Tuan Muda Ye. Ketika dia membawamu pergi kemarin, apakah kamu cukup bahagia? Berbicara tentang kejadian kemarin, wajah Claire Sen sedikit memerah. Jangan bicara tentang urusan kemarin, aku akan kembali sebentar lagi. Hei, jangan pergi dulu, dengarkan aku memberitahumu sesuatu. Bukankah kita pergi ke Mal hari itu? Pada hari Tuan Muda Ye pergi bersama kami, sepasang berlian telinga yang kamu lihat, aku pergi untuk bertanya. Nanti, aku ingin membelinya dan memberikannya kepadamu secara diam-diam. Tetapi apakah kamu tahu apa yang dikatakan pelayan itu? Dia bilang itu telah dibeli oleh seorang pria, coba tebak siapa pria itu. Bersambung.